Shalom, selamat pagi saudara. Pagi ini kita mau kembali lagi belajar Alkitab ini. Mumpung kita masih hidup, kita pelajarin Alkitab ini. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa belajar Alkitab lagi. Tidak ada ruginya kita belajar Alkitab ini. Karena Alkitab ini adalah datangnya dari Tuhan. Ya, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Saya ulangin lagi, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Apa benar? Kejahatan agama itu adalah rajanya kejahatan? Contoh, karena agama negara bisa berperang. Karena agama negara bisa hancur. Contohnya, bangsa Israel berperang melawan Palestina. Mereka berperang itu karena agama. Cuma nggak mau jujur. Negara Palestina hancur lebur karena perang. Banyak ribuan orang yang mati. Itu karena agama. Makanya saya katakan kepada saudara, kejahatan agama itu sangat mengerikan. Karena dia bisa menghancurkan negara dan bisa membunuh ribuan orang. Itu yang dinamakan kejahatan agama. Tapi banyak yang nggak sadar masalah ini. Nah, ini sangat penting karena ini menyangkut tentang nyawa. Karena agama orang bisa masuk penjara. Karena agama orang bukan tambah baik, tambah jahat. Karena agama orang bisa dibunuh. Karena agama orang bisa masuk neraka. Cuman banyak yang nggak tahu. Mereka sangka kalau sudah masuk agama pasti masuk surga. Enggak juga. Ada orang yang rajin beribadah. Setelah mati dia masuk ke neraka. Jahat. Jadi ada agama yang jahat. Karena agama itu ada yang membawa kita ke neraka. Cuman banyak yang nggak sadar masalah ini. Saudara yang kekasih, ada 3 sumber agama itu. Ada datangnya dari Tuhan, ada datangnya dari iblis, dan ada datangnya dari manusia. Tergantung kita nih, kita mau megang agama datangnya dari mana. Kalau kita memegang agama datangnya dari Tuhan, itu kita aman. Tetapi kalau kita memegang agama itu datangnya dari iblis, malapetaka untuk kita. Apa benar iblis membawa agama ke dunia ini? Ya. Apa benar iblis mengajarkan manusia? Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah peperangan. Peperangan itu datangnya dari iblis, saudara yang kekasih. Dia menyebarkan agama. Sehingga mereka bukan tambah baik, tambah jahat. Apa benar ada agama datangnya dari iblis? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, ini agama yang datangnya dari iblis. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini agama yang datangnya dari iblis. Yudas Iskariot menerima ajaran dari iblis. Sehingga apa yang terjadi? Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Saya baca ulang lagi ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi ada agama yang jahat. Datangnya dari iblis.
Kita baca lagi ayat yang ke-27. Saya bacakan ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Jadi agama yang datangnya dari iblis itu merasuki pikiran Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dirasuki oleh roh iblis. Itu berbicara tentang apa? Ajaran iblis sudah masuk ke otak Yudas Iskariot. Makanya kalau saudara nggak tahu tentang agama itu bahaya. Kalau saudara sudah dimasuki roh iblis, apa sih ciri-ciri orang yang dimasuki roh iblis? Apa sih ciri-ciri ajaran agama yang datangnya dari iblis? Dia mencuri. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, di situ dikatakan Yudas Iskariot mencuri uang kas yang dipegangnya. Dia berbohong. Dia mengatakan uang kas ini untuk orang miskin. Ternyata uang kas ini dicuri sama Yudas. Jadi ajaran atau agama yang datang dari iblis itu, satu, dia berbohong. Ajarannya berbohong. Yang kedua, dia mencuri. Apa benar omongan saya ini ya? Ajaran dari iblis itu mengajarkan orang untuk berbohong. Saudara cek di YouTube. Cek agama yang berbohong. Nanti keluar tuh agamanya. Nah, ada 3. Saya lihat di YouTube, ya. Ada agama yang mengajarkan diizinkan untuk berbohong. Yang jadi masalah, apa benar agama itu mengajarkan orang untuk berbohong? Benar, karena datangnya dari iblis. Kalau ada agama mengajarkan untuk kita berbohong, itu dipastikan ajarannya bukan dari Tuhan. Setahu saya ya, saudara yang kekasih ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong. Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbohong. Yang mengajarkan orang untuk berbohong itu adalah iblis. Jadi kalau ada agama mengajarkan untuk kita berbohong, itu datangnya bukan dari Tuhan, dari iblis. Apa benar omongan saya ya? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Bentar ya. Nah, ini dia. Yohanes 8 ayat 44. Ini adalah agama yang datangnya dari iblis. Ini ajarannya nih. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia, dan sejak semula tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Di sini dikatakan dia seorang pembunuh sejak semula. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan boleh berbohong, itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Di situ dikatakan sejak semula dia pembunuh. Jadi kalau ada agama menyuruh orang membunuh, itu datangnya dari iblis. Makanya Israel dan Palestina itu saling membunuh, itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki peperangan. Tuhan tidak ingin terjadi pembunuhan. Yang menghendaki peperangan dan pembunuhan adalah iblis. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 44 di sana dikatakan, sejak semula mereka adalah pembunuh. Jadi kalau ada ajaran agama mengizinkan kita untuk berbohong, itu agamanya datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Saya baca lagi ya, ulang ya. Ini sangat penting. Kalau saudara salah memilih agama, bahaya. Yohanes 8 ayat 44, saudara perhatikan. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Iblis itu mengajarkan kita supaya kita saling membunuh. Ini dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi ajarannya suruh membunuh orang.
itu agama datangnya dari iblis. Makanya saya katakan ada agama yang jahat adalah raja kejahatan. Di situ dikatakan kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Karena datangnya dari iblis. Kalau ada agama mengatakan suruh membunuh orang, itu agama datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Dan ini sudah terjadi di dunia ini. Saya pelajarin agama, saudara kekasih. Agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu. Saya pelajarin. Saya teliti, ini agama yang datangnya dari mana nih? Karena ini sangat penting untuk saya. Kalau saya salah memilih agama, saya mati, saya masuk neraka. Kalau saya masuk neraka, yang menderita saya. Betul nggak? Kalau saya masuk surga, yang bahagia saya. Maka itu sangat penting untuk saya mempelajari agama. Kalau agama itu disuruh membunuh, disuruh berbohong, maka itu agamanya datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Saya tidak pernah melihat Alkitab ini dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan suruh membunuh orang. Saya juga tidak pernah membaca di dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan menyuruh kita berbohong. Tidak ada. Yang menyuruh kita membunuh orang, itu adalah ajaran dari iblis. Yang menyuruh kita untuk berbohong adalah ajaran dari iblis. Makanya saya tahu ada agama yang mengizinkan orang untuk membunuh. Ada agama yang mengajarkan orang untuk berbohong. Nah, saudara, kalau saudara memegang agama ini, maka saudara akan mendapatkan dampaknya setelah mati. Yang namanya ajaran dari iblis gak bisa membawa kita ke surga. Saya gak pernah melihat ajaran iblis itu membawa kita lebih baik. Apa benar ajaran iblis itu bisa membawa kita ke neraka? Saya ingin tahu, tanya kepada saudara. Kalau saudara masuk neraka, yang menderita siapa? Saudara. Kalau saudara masuk surga, yang senang siapa? Saudara. Makanya kalau saudara ingin masuk surga, belajar Alkitab. Apa benar orang yang mengikuti ajaran iblis akan masuk neraka setelah mati? Kita baca di dalam Wahyu 20. Bentar ya. Ini adalah orang yang mengikuti agama iblis. Wahyu 20 ayat yang ke-10 saya bacakan ya sebentar. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi kalau orang yang mengikuti agama iblis itu akan bersama iblis di neraka. Apa ciri-ciri agama yang datangnya dari iblis? Boleh berbohong, boleh membunuh. Ngeri ya. Makanya kalau kita salah pilih agama, itu nanti kita yang mendapatkan. Nggak usah mikirin orang lah. Mikirin diri kita dulu. Kita ini mati nanti mau masuk surga atau neraka. Itu yang harus kita pikirkan. Kita mikirin orang lain, kita sendiri mati masuk neraka. Betul nggak? Kita ngurusin orang lain, kita sendiri masuk neraka. Yang harus kita pikirkan itu pikirin kita dulu nih. Kita ini nanti mati mau masuk kemana nih? Itu yang lebih penting. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Kenapa bisa ini terjadi? Karena ada agama yang datangnya dari iblis. Yudas Iskariot mengikuti ajaran iblis. Karena dia berbohong, karena dia mencuri. Ya, ini adalah agama datangnya dari iblis. Nggak benar. Semakin kita mengikuti agama iblis, semakin jahat sifat kita. Ya. Iblis mengajarkan kita supaya kita membunuh orang. Iblis mengajarkan kita supaya kita berbohong. Itu adalah ciri-ciri
agama yang sumbernya dari iblis. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Kita baca Amsal. Bentar ya. Amsal 14. Amsal 14 ayat yang ke-12 saya bacakan ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Ini adalah agama yang datangnya dari iblis. Nggak sadar kita. Kita diajarkan untuk berbohong. Sepertinya benar. Tapi ujungnya menuju kebinasaan. Kan saya pernah mendengar orang mengatakan berbohong demi kebaikan. Ya, benar nggak orang berbohong demi kebaikan? Nggak ada. Saudara berbohong itu, saudara perhatikan orang-orang yang berbohong dalam rumah tangga. Cerai. Ya kan? Berbohong. Udah menikah lagi sama orang lain. Ngomongnya bujang. Atau ngomongnya duda. Padahal masih ada istri. Itu kan berbohong. Gak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Gak ada. Yang namanya bohong itu pasti hancur rumah tangga kita. Saya ngomong apa adanya ya. Supaya kita ngerti, saudara yang kekasih. Dan namanya kebohongan itu datangnya bukan dari Tuhan. Pasti dari iblis. Itu yang dinamakan agama datangnya dari iblis. Cuman banyak yang gak tahu. Ya, itu sumber agama yang jahat, raja dari kejahatan. Jadi kalau saudara pilih agama, pilih agama yang datangnya dari Tuhan. Karena apa? Karena yang menentukan kita masuk surga dan neraka. Kalau kita salah pilih agama, kita masuk neraka. Makanya Tuhan beri kita kesempatan untuk memilih agama. Yang ketiga ya, agama yang datangnya dari manusia. Apakah ada agama yang datangnya dari manusia? Ada. Itu namanya filsafat. Agama yang datangnya dari manusia tidak menyelamatkan. Agama yang datangnya dari iblis juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan agamanya datangnya dari Tuhan. Itu yang menyelamatkan. Makanya saudara yang kekasih, sebelum mati belajarlah agama. Jangan satu agama yang kita pelajarin. Pelajarin agama. Yang terbaik kita pegang. Karena itu menyangkut tentang keselamatan kita. Apa benar ada agama yang datangnya dari manusia? Kita baca di dalam Matius 15. Matius 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka adalah ajaran manusia. Ini agamanya datangnya dari manusia. Khotbah, saya berbicara tentang orang Kristen. Khotbah yang salah, khotbah yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu adalah agama yang dibawa oleh pendeta lah kasar ngomongnya. Kalau pendeta itu khotbahnya keluar dari ajaran Tuhan, maka dia mendirikan agamanya sendiri. Jadi agama itu bisa datangnya dari manusia. Ya, karena dia keluar dari ajaran Tuhan. Pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, dia membuat agamanya sendiri. Apa benar ada agama datangnya dari manusia? Bagaimana nasib orang yang mengikuti agamanya datangnya dari manusia? Kalau saudara baca di dalam Matius 23, bentar ya, ini adalah agama manusia nih. Matius 23 ayat 15 saya bacakan. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, benar sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu.
Jadi ada agama manusia, bukan agama Tuhan ini. Ya, saya ulangin bacanya ya. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Penganut agamamu berarti bukan agama Tuhan ya, agama manusia. Dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi orang ini mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menaubatkan orang. Setelah orang itu bertobat, bukan masuk surga, masuk neraka. Setelah orang itu bertobat, bukan semakin baik, semakin jahat. Karena apa? Sumber ajarannya bukan dari manusia, dari Tuhan, dari manusia. Ini yang dikatakan percuma kamu beribadah, sedangkan ajarannya bukan ajaran dari Tuhan, tapi ajaran dari manusia. Apakah ada ajaran yang dari manusia? Ada. Makanya saudara harus mengerti masalah ini. Khotbah di dalam mimbar gereja itu saudara harus perhatikan. Ini khotbahnya sesuai nggak dengan Alkitab? Kalau khotbahnya nggak sesuai dengan dari Alkitab, berarti dia tidak mengajarkan tentang Alkitab. Dia mengajarkan diri sendiri. Contohnya, Alkitab mengatakan apa? Jangan mencuri. Tapi ada agama mengatakan mencuri nggak apa-apa kalau terpaksa. Ada agama yang mengatakan kalau kita mencuri untuk makan nggak dosa. Ada. Saya pernah mendengar orang mengatakan seperti itu. Kalau kita mencuri itu karena kita terpaksa, itu nggak dosa. Nah, itu ajaran dari Tuhan atau dari manusia? Sepertinya benar ya. Itu datangnya bukan dari Tuhan, dari manusia. Ini yang dikatakan percuma mereka beribadah sedangkan ajarannya adalah ajaran dari manusia. Jadi kalau saudara ingin mendengar khotbah, saudara perhatikan ini khotbahnya datang dari Tuhan apa dari iblis apa dari manusia. Nggak usah mikirin orang, mikirin kita ini nanti mati mau kemana. Itu lebih penting, apalagi kalau udah ada umur ya, udah umur 50 tahun atau 40 tahun ke atas, sudah mau mati, mikirin diri kita dulu nih, kita nanti mati ini mau tinggal di surga atau di neraka. Cari agama yang datangnya dari Tuhan, pegang. Maka pada waktu kita mati, kita masuk surga. Kalau kita salah milih agama, kita mati, masuk neraka. Makanya saudara yang kekasih, kejahatan agama adalah rajanya kejahatan ini karena ada agamanya datangnya dari iblis. Ya, agama datangnya dari iblis itu mengizinkan jemaatnya untuk berbohong. Ajaran dari iblis itu mengajarkan orang untuk membunuh. Itu ajarannya dari iblis. Karena saya belajar agama banyak, saudara yang kekasih. Jadi saya tahu ada loh agama mengajarkan untuk kita berbohong. Ada loh agama mengajarkan kita untuk membunuh. Ada. Cuman gak ada yang mau jujur. Saya sebagai hamba Tuhan harus memberitahu. Jangan sampai kita salah pilih agama. Kalau saudara pilih agama, maka saudara akan bersama iblis di neraka. Nah, ada agama yang datangnya dari manusia. Dia bukan mengajarkan tentang kebenaran Tuhan. Biasanya kalau agama datangnya dari manusia itu, namanya manusia itu kan tukang bisnis. Kalau saudara baca di dalam Roma ya, Roma 3 ayat yang ke-10 saya bacakan ya. Roma 3 ayat yang ke mana nih? Roma 3 ayat yang ke-10 saya bacakan, tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Di sini dikatakan tidak ada yang benar seorang pun.
ayat 23-nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu nggak ada yang benar. Kalau manusia itu nggak benar, lalu dia mengajarkan tentang kebenaran, ya nggak bisa. Tidak ada seorang pun yang benar. Kalau agama itu datangnya dari manusia, maka kita diajarkan tidak benar. Makanya Tuhan mengatakan percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Jadi ada 3 sumber agama nih. Ada datangnya dari Tuhan, ada dari iblis, dan datang yang dari manusia. Nah, kejahatan agama adalah rajanya kejahatan itu adalah agama datangnya dari iblis dan dari manusia. Karena iblis dan manusia itu nggak ada yang benar. Kalau dia memberikan kebenaran, ya mustahil. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan kebenaran dari Tuhan, saudara harus cek semua khotbah-khotbah pendeta itu, saudara harus cek. Ini datangnya dari Tuhan, dari iblis, apa dari manusia. Ini sangat penting karena menentukan kita masuk surga dan neraka. Kalau kita salah pilih agama, maka kita bukan semakin baik, semakin jahat. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, kejahatan agama adalah kejahatan yang rajanya kejahatan itu karena ada ajaran yang datangnya dari iblis. Ada saudara yang kekasih, saya juga kaget ada agama mengizinkan orang untuk membunuh. Ya kan tadi itu dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ dikatakan dari semula memang dia membunuh. Kita baca lagi ya biar jelas ya, biar gak salah paham saudara yang kekasih. Yohanes 8 ayat yang ke-44 saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 44. Ini ajaran agama yang datangnya dari iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Jadi ajaran dari iblis itu mau suruh membunuh manusia. Kenapa bangsa Israel dengan Palestina saling membunuh? Itu karena ajarannya dari iblis. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh orang. Tapi ajaran dari iblis, Yohanes 8 ayat 44, suruh membunuh. Makanya saya katakan kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Jadi ada perintah dari iblis suruh membunuh orang dan suruh berbohong. Ya, ini saya sebagai hamba Tuhan harus memberitahu, kalau saudara salah pilih pendeta, maka saudara gagal masuk surga. Makanya Tuhan kasih kita kesempatan untuk memilih agama. Mana yang saudara pilih? Jadi kalau saudara ingin masuk surga, jangan sampai pilih agama. Kita baca di dalam Wahyu ayat terakhir. Apa benar omongan saya ya? Wahyu 20 ayat yang ke-12. Kalau kita salah pilih agama, kita yang rugi, masuk neraka. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab. Yang namanya agama pasti punya Alkitab. Punya kitab ya, salah, maaf. Jadi di sini dikatakan dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Semua kitab berarti bukan satu. Banyak kitab berarti banyak agama. Yang namanya agama pasti ada Alkitab, ada kitabnya ya. Dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ditulis di dalam kitab itu. Maka lautan menyerahkan orang-orang mati
yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi di sini dikatakan semua orang kalau mati di hadapan di tahtanya Tuhan. Lalu dibuka semua kitab. Setelah Alkitab itu dibuka, maka mereka akan dimasukkan ke lautan api. Tetapi ada satu kitab kehidupan yang bisa menyelamatkan kita. Apa kitab kehidupan ini? Ini. Alkitab ini adalah kitab kehidupan. Apa benar Alkitab ini adalah kitab kehidupan? Kita buka. Di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang pertama. Ini adalah kitab kehidupan. Karena bisa membawa orang hidup di sorga, itu maksudnya ya. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang dinamanya kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan ini yang bisa membawa kita bisa masuk tinggal di surga. Itu maksudnya. Di situ dikatakan kitab-kitab itu dibuka. Lalu ada kitab kehidupan ini. Nah, orang yang mengikuti kitab-kitab, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan yang mengikuti kitab kehidupan, ya namanya kitab kehidupan berarti memberitakan kehidupan. Betul tak? Satu-satunya kitab kehidupan adalah Alkitab. Karena Alkitab ini adalah hidup. Dia bisa membawa orang masuk ke surga. Contohnya, Lukas 23 ayat 43. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang dibawa Tuhan ke Firdaus. Kita baca. Lukas 23. Bentar ya. Lukas 23 ayat 42. Saya bacakan. Ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-samaku di Firdaus. Ini namanya buku kehidupan. Karena buku kehidupan ini, kitab kehidupan ini yang bisa membawa kita ke Firdaus. Ini buktinya ada. Jadi kalau saudara mengikuti agama yang datangnya dari Tuhan, saudara pedomannya Alkitab. Saya promosi ini. Saudara mau masuk surga enggak? Kalau saudara ingin masuk surga, saya promosiin. Ini adalah kitab kehidupan. Sumbernya datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan fair. Kalau saudara pilih agama, salah pilih agama, saudara akan masuk ke neraka. Tapi kalau saudara benar memilih agama, maka saudara akan mati masuk ke Firdaus. Makanya ada agama yang membawa orang ke neraka, ada agama yang membawa saudara ke surga. Pelajarin. Saya mau pelajarin, saudara kasih agama-agama itu saya pelajarin karena saya mau masuk surga. Agama ini bisa bawa saya ke surga enggak? Agama ini bisa bawa saya ke surga enggak? Agama ini, lalu kita masuk ke otak. Semua agama itu kita masukin ke otak. Kita saring. Mana yang benar? Nah, yang benar itu kita pegang. Karena apa? Karena ini menyangkut untuk kehidupan kita nanti setelah mati. Kalau saya masuk surga, saya yang untung. Kalau saya masuk neraka, saya yang menderita. Makanya saya pelajarin Alkitab ini. Di dalam Alkitab ini sudah pasti adalah kitab kehidupan. Jadi saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan hanya memberitahu, ada loh, kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Karena ada agama datangnya dari iblis. Jangan salah pilih. Ya.
Apalagi kalau kita sudah tua, udah mau mati. Cek agama saya ini datangnya dari Tuhan atau dari iblis. Ciri-cirinya kalau agama ini datangnya dari Tuhan, tidak akan membohong, tidak mengajarkan berbohong, tidak mengajarkan membunuh, tidak mengajarkan mencuri. Tidak, itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau ada agama mengajarkan, nggak apa-apa mencuri kalau kepepet, nggak apa-apa berbohong demi kebaikan, nggak apa-apa membunuh, itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh sesama manusia. Yang mengajarkan kita untuk membunuh sesama manusia itu datangnya dari iblis. Jadi saudara yang kekasih, ini firman Tuhan. Saya tidak menjelekkan agama, tapi saya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Ada agama yang membawa kita ke surga, ada agama membawa kita ke neraka. Ciri-cirinya saudara sudah mendengar, ya. Hidup hanya sekali. Kalau kita salah pilih agama, kita akan masuk ke dalam neraka. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami mencari agama datangnya dari Engkau. Berikan kami kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu agar kami kelak mati masuk surga. Tuhan, berkati orang yang mendengar YouTube ini dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.